Eh, seharusnya kamu sadar dong sebagai Mas, laki-laki. saya minta tolong. Ini urusan rumah tangga saya dan jangan ikut campur. Hah? Ini semua tanggung jawab saya, Mas. Aku gak boleh ikut campur dalam rumah tangga kamu. Dia yang membiayai selama ini itu aku, tahu nggak? Hah? Kamu udah lupa? Selanjutnya, kayaknya ini hari terakhir aku bakalan ketemu sama kamu. Karena aku bakal minta cerai sama kamu. Tak lagi bersamaku, cukup aku yang kamu sakiti. Bila semua yang terindah yang ada di dalam dunia ini berkumpul dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Bila semua yang tercantik yang ada di jagat raya ini bertemu dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Aku yakin kau ada di sana karena David, udah lama di sini, Mas. Duh, Kamu ngapain masih di sini? saya kan baru Hah? pulang dari saya ngerantau, Mas. Jadi saya sekarang udah gak mau kerja di luar lagi sama nemuin istri saya, si Leli. Dan kayaknya saya harus ngomong banyak sama dia. Ini saya juga sebenarnya lumayan kaget. Kenapa rumah modelnya masih tetap begini, Mas? Padahal saya udah sering ngirim uang buat memperbaiki rumah dan bahkan banyak, malah bayangan saya rumah yang dulunya seperti ini karena saya ngirim banyak uang udah lantai 2, Mas. Tapi kenapa masih begini ya? Atau mungkin Leli beli tanah lain terus kemudian buat rumah baru? Uang yang mau kirim itu sudah habis. Hah? Ya? Habis? Ayolah, Mas, kita jangan bercanda. Saya capek. Saya juga habis pulang dari negeri orang. Dan saya barusan juga langsung mampir ke showroom buat beli motor ini. Karena ini motor impian saya, Mas, dari dulu, Mas. Gimana? Keren nggak, Mas? Kamu gak usah bangga deh, karena kamu bisa beli motor seperti itu. Hah? Iya dong. Klasik, Motor Mas. ini itu motor tua, tahu nggak? Ya? Wah, Mas David nih kayaknya nggak tahu tren zaman sekarang. Yang tua sekarang yang dicari, Mas. Hah? Terus kamu pikir aku bakal muji-muji kamu? Hah? Karena kamu udah beli motor seperti ini. Seharusnya kamu bawa mobil dong. Hah? Seharusnya kamu bawa uang yang banyak, tahu nggak? Hah? Dan perlu kamu tahu, semenjak ayah istri kamu itu, ayah aku meninggal, semua kebutuhan istri kamu itu aku yang penuhi. Sampai sekolahnya, makannya. Dan perlu kamu tahu juga, adik aku itu menikah dengan kamu bukannya senang, malah sengsara. Dan sekarang adik aku itu bekerja sama orang kaya. Dan dia bakal dinikahi sama orang kaya, tahu nggak? Dinikahi gimana, Mas? Kan dia punya suami, suaminya saya, dan saya juga baru pulang. Mas David harusnya kan tahu juga jumlah uang yang saya kirimkan. Kenapa masih jadi rumah begini, Mas? Ini kan rumah waktu saya berangkat, terus saya pulang masih rumahnya kondisinya begini. Harusnya kan udah bagus, Mas. Ini kayaknya ada nggak beres nih. Aku harus lidikin semuanya. Sekarang jadi mana, Mas? Kamu tahu ya? Kamu mau selidikin ya keadaan istri kamu itu. Aku bakal tunjukin dan kamu harus datang ke tempat ini supaya kamu tahu. Dan kalau perlu kamu ajak teman-teman miskin kamu itu ya, supaya mereka tahu istri kamu itu bakal menikah sama orang kaya. Dan perlu kamu tahu juga ya, nanti kalau udah menikah maharnya itu mobil Pajero, tahu nggak?
Hah? Gak kayak kamu. Datang bekerja dari luar negeri, bukannya bawa mobil, malah pakai motor seperti ini. Saya udah gak tahu lagi kenapa sikap dari keluarga mertua saya, keluarga istri saya malah begini sama saya. Dan saya kini pulang niat mau membuat kejutan sama dia. Tapi dia malah gak ada di rumah dan kondisi rumah masih tetap kayak gini. Sebenarnya saya emosi, Mas. Karena saya lama bekerja, tapi gak ada masih tetap seperti ini. Kamu disuruh bekerja di luar kota, luar negeri, ya, supaya adik aku itu bisa hidup bahagia dan nyaman. Selama menikah sama kamu, dia itu merasa sengsara, tahu nggak? Hah? Kamu cuma dimanfaatin. Mas David, saya juga bakalan tunggu Mas David di sana. Ya, Karena saya sekarang harus temuin teman saya dulu. bawa semuanya. Datang bawa motor jelek seperti itu. Kamu pikir aku bakal bangga? Hah? Ya, tanah bakal aku jual. Meskipun tanah ini warisan dari laki-laki gak tahu diri itu. Gimana ya aku cara ngejelasinnya sama bos? Kayaknya rumit banget buat aku ngejelasin deh. Bingung juga mau ngejelasin dari mana. Kayaknya motor bos udah datang deh. Iya, itu suaranya benar. Mana Gung ya? Ini dia. Bos, kenapa nggak dimasukin motornya bos? Udahlah, gak apa-apa, aku gak lama-lama Gung. Jadi ini kan juga aku baru nyampe dan ini aku juga tadi beli motor begini karena ini motor impian aku dari dulu Gung. Ya ini memang motor klasik tapi harganya juga lumayan. Tadi aku pulang, kayaknya keadaan di sini juga udah mulai gak kondusif. Kamu gak pernah ngelaporin apapun sama aku Gung. Aku pulang tiba-tiba rumah aku kondisinya masih seperti itu. Saya bingung mau jelasin dari mana bos. Cuman saya minta maaf sama bos Bagas ya karena nggak pernah cerita masalah keadaan di sini bos. Sebenarnya semua uang yang dikirim bos Bagas kemarin itu sudah habis semua bos. Jadi saya yang mau lapor sama bos Bagas takut dimarahi sama bos Bagas. Maksudnya uang yang saya kirim ke Leli? Iya benar bos, yang dikirim. Dari mana kamu tahu Gung? Sedangkan kan Leli juga gak kenal sama kamu. Jadi begini bos, kemarin kan saya disuruh beli mobil sama bos Bagas. Mobil itu Yang bulan lalu. Yang bulan lalu. Nah terus mobil itu kan buat dikasih sama istrinya bos Bagas buat hadiah kan. Yang Pajero itu. Yang Pajero bos. Ya, terus? Terus saya nggak sengaja ketemu sama itu bos, istri bos Bagas, si Leli. Dia minta nomor WA saya bos. Ya mungkin karena saya naik ke Pajero bos. Nah, terus saya kasih, terus dia cerita ke saya kalau dia istri bos Bagas, istri ya bos saya sendiri bos. Jadi Kamu memang tahu dari mana kalau memang cewek yang minta nomor kamu itu nah benar itu dia istri bos. saya? Dia cerita semuanya tentang bos Bagas. Dia Kamu lihat foto juga bareng sama iya, saya? benar, foto bos Bagas. Malah dia bilang mau ceraiin bos Bagas. Karena ya bos Bagas sudah gak ada gunanya katanya bos. Pantas ya. Kakak dia barusan bilang dia mau menikah sama orang kaya, ternyata itu kamu Gung. Ya benar bos, cuman saya ya bos Bagas jangan salah sangka ya bos. Saya kan anak buah bos Bagas, gak mungkin dong saya buat ya nerima cewek kayak Ya, Leli itu bos. aku paham Gung. Jadi kamu kalau cerita di handphone pastinya aku juga salah paham sama kamu. Itu yang saya takut bos. Tapi benar kan, selama kamu bareng sama dia, kamu gak ngapa-ngapain? Gak ngapa-ngapain bos. Bos Bagas masa gak percaya ke saya bos? Ya aku percaya sama kamu karena kamu udah lama kerja sama aku Gung.
Tapi kamu memang belum pernah ketemu sama istri aku. Tapi ya udahlah. Sekarang udah gak ada guna lagi. Aku berangkat dengan susah payah. Kamu kan tahu sendiri aku gak punya apa-apa dulu, Bung. Iya benar. Kamu juga pernah cerita sama aku, seandainya aku nanti sukses, aku bakalan kirim semua aset hasil kerja aku buat kamu kelola. Dan sekarang udah kamu kelola. Kamu juga sampai bisa bikin rumah kan? Alhamdulillah, Bos. Tapi ini gak lucu juga. Istri aku bisa selingkuh sama kamu, Bung. Ya walaupun niat kamu baik sih sama aku. Kamu menjaga istri aku biar gak selingkuh sama orang lain. Dan kamu biar tahu juga semua kebusukan istri aku terhadap aku, Bung. Memang itu tujuan saya, Bos. Aku bakalan ceraikan dia. Katanya dia juga... Duh, aku juga lupa lagi. Tadi aku sedikit banyak juga baca alamat istri aku, katanya ada di sana, di Jalan Letnan Suprapto. Itu kan rumah yang aku buat loh. Iya benar, di sana, Bos. Oh, jadi dia kerja di sana? Ya kerja di sana, Bos. Dia tahu juga kalau itu rumah kamu, Bu? Iya, Bos. Dia kan tahunya dia juga kan itu rumah kamu. Jadi aku mau langsung samperin ke sana. Nanti kamu juga harus pura-pura gak tahu sama aku, oke? Oke, baik, Bos. Ini udah gak beres sebenarnya. Masa aku pulang ke rumah aku juga diusir. Karena aku pulang ke sana, akhirnya dia kaget kan. Tapi ya udahlah, aku kayaknya harus langsung ke sana deh. Ya udah, entar lagi kamu bawa mobilnya Pajero, terus kamu pergi ke rumah itu. Oke, baik, Bos. Emang kamu kalau gak ada di sana, bilangnya di mana sekarang, Gu? Pergi kantor? Ya pergi kantor, Bos. Udah deh. Mas Agung ini kemana ya? Padahal kan dari kemarin dia bilangnya kerja sama aku. Tapi sampai sekarang kok masih belum nyamperin aku. Kok dia malah ngilang kayak gini ya? Padahal kan aku deketin Mas Agung juga karena uangnya. Ya, suami aku kan walaupun dia ngerantau, dia masih belum bisa mencukupi kebutuhan aku kan. Jadi aku terpaksa deh buat deketin Mas Agung. Oh iya, bener lagi Sinta bakalan dateng nih buat nagih utang aku. Aduh, aku harus cepet-cepet ngembarin Mas Agung nih. Kalau enggak, aku bisa dibully habis-habisan sama Sinta karena ini udah waktunya aku bayar utang. Pokoknya nih ya, kalau suami aku datang ke sini, aku nggak mau tahu. Aku harus cepet-cepet ceraikan suami aku. Ya dari sekarang, aku sudah harus nyari pengganti suami aku tuh. Karena kan uang yang ditransfer sama suami aku itu disuruh buat ngebangun rumah, tapi sama akunya dibuat foya-foya. Tapi ya mau gimana lagi? Lagian juga kebutuhan aku kan banyak banget. Walaupun aku tinggal sendirian, ya aku kayak masih single, aku kayak yang belum punya suami. Itu kayaknya Sinta deh. Aku kalau ngajak Sinta ke sini, takutnya kan tetangga aku pada denger kalau aku ngutang sama dia. Apa aku samperin aja ya? Tapi Mas Agung kok masih nggak balas chatku sih? Mending aku samperin Sinta aja deh. Sally kenapa? Nyubolin nggak angkat telepon aku? Sin, Ini dia. Baru aja aku mau ke rumah kamu, Lal. oh iya, aku udah ngeliat kamu dari jauh, jadi ya aku nyamperin kamu aja. Kita ngobrol di sini aja, Sin. Loh, di pinggir jalan. Ya nggak apa-apa, Sin. Lagian kan ini masih wilayah deket rumah aku. Ya udah ngobrol di rumah kamu aja, kenapa sih? Kita ngobrol di sini aja, nggak apa-apa, Sin. Tunggu deh, ini kok gelagat kamu kayaknya ada yang aneh. Emang kamu kenapa? Ada masalah? Atau gimana? Gini, Sin. Kamu tahu sendiri kan kalau suami aku itu ngerantau. Iya, aku Iya. tahu soal itu. Ya, biasanya kemarin itu waktunya dia udah ngasih aku uang, Sin. Tapi sampai sekarang dia nggak ada kabar. Jadi ya, aduh,
Gimana ya, Sin? Aku minta maaf banget, Sin. Karena ya aku nggak bisa bayar utang sekarang, Sin. Dari hari ini aku percuma dong nyamperin kamu. Ya aku mau ngomong langsung di HP takutnya kurang sopan, Sin. Iya, kalau emang kamu sebetulnya lagi nggak ada, Lel, harusnya kamu datang ke rumah aku. Biar aku nggak teleponin kamu, tapi kamu reject terus kan. Aku juga udah curiga sih dari awal. Tapi ya udahlah, Lel. Mau gimana lagi kan? Namanya juga kamu udah nggak ada uang. Jadi aku nggak bisa maksain kamu gitu aja. Karena meskipun aku maksa juga, kamu nggak pegang uang kan? Ya maaf banget ya, Sin. Karena kan aku juga nggak tahu kalau suami aku itu ternyata belakangan ini udah nggak ada kabar, Sin. Atau mungkin dia udah nikah lagi ya di luar. Bos, kamu nggak boleh ngomong kayak gitu, ih. Ya nggak mungkin lah, Lel. Namanya seorang suami bekerja, ya udah pasti dia pontang-panting melakukan segala hal buat menafkahi kamu. Jadi kamu tenang aja. Kamu harus berdoa dan tanamkan di diri kamu kalau suami kamu itu setia sama kamu dan dia pasti bakal ngelakuin segala cara untuk mendapatkan uang untuk menafkahi kamu. Udah, kamu tenang aja. Kamu nggak usah terlalu banyak pikiran. Kamu tetap fokus untuk doain suami kamu di sana. Aku yakin kok suami kamu pasti bakal setia sama kamu. Jadi kamu di sini juga harus setia sama dia, oke? Tapi kamu nggak butuh banget kan uangnya sekarang, sih? Iya, namanya uang ya pasti butuh lah, Lel. Apalagi juga kamu tahu kan, aku rencananya mau buka usaha dengan uang itu. Ya, tapi nggak apalah. Nanti biar aku pikir-pikir lagi. Karena aku mungkin masih ada sisa tabungan buat aku pakai nantinya. Tapi jangan diremehkan ya, karena aku juga butuh uang itu. Ya, aku sebenarnya juga nggak pernah ngeremehkan kalau aku punya utang sama kamu, Sin. Ya, aku tahu. Emang nasib aku mungkin kayak gini. Suami aku, ya kamu tahu sendiri lah. Mungkin godaan di luar sana lebih banyak daripada dia harus mengingat istrinya. Ih, jangan gitu dong, aku jadi ikut sedih. Tapi nggak mungkin kok. Nih, lihat aja. Penampilan kamu selalu modis dan kamu juga cantik. Ya, meskipun soal ekonomi, semua orang juga pasti punya masanya sulit. Jadi aku yakin nanti suami kamu pulang, pasti kamu bakal dibahagiakan kok sama dia. Ya, aku janji deh sih nanti kalau suami aku udah cepet ngabarin aku bakal langsung kabarin kamu kok. Ada kalau gitu, kamu nggak boleh banyak pikiran. Nggak apa deh. Uang itu biar nanti kalau emang udah ada, kamu baru bayarin ke aku. Oke? Maaf ya, Sin. Udah santai aja. Ya udah kalau gitu aku mau pergi ke rumah si Danu dulu ya, karena aku ada kepentingan. Udah deh. Yaudah, pergi hati ya. Oke, bye. Untung aja aku pintar nyari alasan. Ya, pasti Sinta percaya banget sama aku. Kalau suami aku emang nggak ada kabar. Bentar deh. Ini kenapa Mas David ngajak ketemuan? Tapi jarang-jarang Mas David ngajak ketemuan sama aku. Oh, mungkin ada hal penting ya yang mau diomongkan? Ya udahlah, tempatnya juga nggak terlalu jauh. Aku samperin aja deh. Ini kayaknya Sinta ya? Karena mungkin tadi si Danu juga Oh iya ya. belum ada hubungan aku. Takutnya aku sampai sana. Sinta ya? Benar. Bagas! Lagi ngapain, Sin? Hai, kita Oh, panas-panas ada di sini. Iya, kebetulan aku lagi nunggu teman. Kita udah lama banget gak ketemu loh. Kamu apa kabar? Alhamdulillah baik. Aku sebenarnya kerja di luar negeri, Sin. Ini baru pulang. Cuman ya biasalah. Sedikit ada masalah urusan rumah tangga. Kamu udah nikah? Kebetulan aku habis cerai sih. Oh. Iya, karena suami aku udah meninggal. Hah? Kok cerai? Kan meninggal nggak cerai. Cerai mati. Kamu ngerti nggak sih? Cerai mati gimana sih? Tapi ngomong-ngomong, ini kebetulan banget aku ketemu sama kamu pas aku ada masalah. Masalah keluarga yang gimana? Jadi gak apa-apa nih aku cerita. Soalnya aku nggak tahu, nggak ada teman buat cerita lagi. Kalau kita kan dulu SMP, SMA kita bareng-bareng terusin. Cuman karena kamu udah nikah, aku gak gangguin kamu, aku nikah. Kita sering nggak ketemu deh.
Ya nggak apa-apa lah, kamu Dan santai aja. 2 Lagian tahun juga, ya kita nggak ketemu. iya mungkin kayaknya lebih deh. Kamu juga sekarang ketemu udah kayak orang asing aja. Orang dulu kamu juga sering nyontek sama aku kan? Hah, nyontek terus. Iya iyalah. Jadi sekarang kamu enjoy aja kamu ngobrol sama aku. Apalagi kita juga udah lama banget nggak ketemu. Kamu Ya. sekarang makin dewasa ya? Ya, kan namanya juga usia juga nambah begitu sih. Iya. Jadi pusing juga mikirin kerja, tapi di sini aku udah agak mau pergi ngerantau lagi. Jadi tadi aku pulang, Mhm. aku kan ngirim uang banyak sama istri aku sih. Oke. Tapi tiba-tiba aku lihat keadaan rumah masih tetap kayak dulu. Padahal kalau udah dibangun, harusnya rumahnya udah lantai 2 sekarang. Tapi rumahnya tetap reot dan aku gak nyangka aja. Dan sebenarnya aku juga udah bangun rumah sih di kota. Dan kebetulan juga istri aku katanya kerja di sana dan selingkuh sama majikannya. Padahal rumah itu punya aku sih dan majikannya itu anak buah aku. Jadi dia gak tahu ya. Mungkin impian dia bercita-cita punya suami yang naik mobil Pajero. Iya, Dan tapi aku nyampe di sana juga diusir sama mertua aku, kakak ipar aku. Aku nggak tahu. Ini aku harus nemuin dia. Aku janjian sama kakak ipar aku yang tadi. Karena aku harus nemuin dia di Jalan Letnan Suprapto. Jadi aku tahu itu dekat rumah aku dan kebetulan depan tuh ada taman. Jadi daripada aku ribut-ribut di rumah aku, mending aku temuin dia di taman nanti. aduh. Dan aku minta Yes. tolong sama kamu. Kalau boleh nih, sekalian. Iya boleh dong. Aku mau ngajakin kamu, Sin. Hah? Ya, nanti kamu bilang aja kamu karyawan aku. Sekalian aku tipu dia sekalian. Aduh guys, tapi apa nggak berpengaruh sama Gak apa-apa, rumah malah. tangga kamu? Atau bahkan kamu bilang nanti ya kamu karyawan aku dan mungkin nanti setelah kamu aku cerai sama dia, aku bakal nikahin kamu. Aku minta tolong begitu aja, biar urusanku cepat selesai, Sin. Lagian kamu kan juga gak ada masalah. Kamu mau bercandain aku atau gimana sih guys? Ya gak apa-apa, tapi aku cuma naik motor beginian. Iya, ya nggak apa-apa lah. Kamu juga Ya, dari jauh aku pangling. Aku pikir bukan kamu karena keren banget. enggak, aku ini kan motornya motor klasik, Sin. Kalau orang nggak tahu mah motor begini harganya murahan. Padahal harganya tinggi nih, Sin. Berarti Ya. kamu sekarang udah sukses banget dong. Ya, alhamdulillah lah. Tapi kan ini hasil kerja keras aku, Sin. Nggak mungkin orang ngelihatnya aku sekarang yang sukses, tapi proses aku banyak orang yang nggak tahu kan? Iya, tapi guys, apa mungkin nggak coba kamu ngomongin secara baik-baik dulu sama istri kamu? Nah, makanya aku mau ngomongin baik-baik dulu. Mau dia tuh apa? Gitu, Sin. Jadi biar sekalian, aku juga mau lihat respon dia ketika aku bareng sama cewek lain gimana. Ya udahlah, kamu yang sabar aja ya. Ujian di dalam rumah tangga itu emang sering terjadi. Jadi mungkin sekarang kamu lagi dikasih ujian, biar kamu lebih ditingkatkan lagi kesabarannya. Atau begini aja deh. Ini kalau misalkan ngajakin kamu juga gak enak kan? Ya aku juga mikirnya begitu sih. Kamu temuin teman kamu dulu. Terus kita ntar ketemu di taman belakang sini deket rumah aku. Taman belakang sini? Iya. Jadi biar aku kelarin dulu lah nanti urusanku. Ya udah boleh, kalau emang bantuan aku bisa meringankan kamu nggak apa-apa, aku bakal bantu kamu kok. Dan sekarang kamu kerja apa? Gak ada? Kebetulan Buka-buka usaha. aku lagi mau buka usaha juga. Oh. Terus Sekarang gak usah buka-buka usaha, Sin. Kamu masuk di kantor aku nanti. kamu Iya kamu bener. jangan bercanda terus ah. Aku bakalan ngurusi semua yang kamu butuhkan. Oke? Ini aku kayaknya harus buru-buru, Sin. Aku udah gak sabar pengen nyelesaikan. Udah gedeg banget sama Iya sikap deh, istri oke, aku. kamu tetap sabar aja ya. Mudah-mudahan masalah kamu bisa cepat selesai. Ya udah deh, kalau begitu. Ntar kita ketemu di belakang ya. Oke, nanti aku ketemuin kamu di sana. Kamu hati-hati ya. Aku tunggu ya. Oke. Kamu pelan aja bawa motornya. Oke. Gak disangka-sangka deh, aku bisa ketemu sama Bagas di sini. Padahal kan kita udah lama banget ya gak ketemu. Tiba-tiba dia cerita soal masalah rumah tangganya. Aku turut prihatin sih, karena aku juga pernah mengalami hal seperti itu. Ya mudah-mudahan Bagas bisa menemukan titik terangnya aja. Apa yang terbaik buat Bagas, semoga bakal dikabulkan. Ya udah, mending aku langsung ke rumah si Danu aja dulu. Takutnya Bagas nanti buru-buru ketemu aku.
Ini Leli kemana ya dari tadi gak keluar? Padahal aku udah nunggu di sini. Atau mungkin masih sibuk ya? Ya udahlah, gak apa-apa. Aku tunggu aja dulu sebentar adek aku, ya. Dan aku harus menceritakan semuanya pada Leli. Uangnya udah habis lagi. Dan Mas, kenapa sih Mas kok ngejak ketemu? kamu kok lama banget sih? Hah? Aku dari tadi loh di sini sampai diliatin orang lewat. Ya aku jalan pelan-pelan Mas, karena kan panas banget. Lel, ini bahaya tau gak? Suami kamu udah pulang. Hah? Iya Beneran Mas? Tadi dia ke rumah. Ke rumah kamu? Bukan ke rumah kamu itu loh. Yang Riot, yang rencananya kita mau direnov. Hah? Dia datang ke sana ketika aku bersih-bersih di sana. Dan dia menanyakan uang yang sudah dia transfer selama ini sama kita. Karena rumahnya gak tetap yang dulu gitu loh. Terus kamu jawab apa Mas? Aku bilang kalau uangnya udah habis. Terus respon dia gimana? Ya, dia tuh marah. Dan dia baru beli motor jadul yang sudah tua. Dia membanggakan motornya, tahu nggak? Dan aku gak kesal. Seandainya dia tuh bawa mobil, ya pastinya aku senang. Dan aku udah bilang sama suami kamu itu, kalau kamu bekerja sama orang kaya dan bentar lagi mau dinikahin sama siapa namanya? Mas Agung. Iya. Ya baguslah kalau kamu udah jujur soal hal itu. Oh iya, suami aku apa nanya tentang aku Mas? Berarti nanya lah. Terus kamu jawab apa dong? Iya, aku jawab yang barusan itu. Enggak, maksud aku dia nggak ada tujuan mau nemuin aku gitu. Ya aku bilang, kalau kamu penasaran sama istri kamu, ya, aku langsung tunjukin alamatnya ke sini. Dia bakal datang ke sini kok. Kenapa? Ke rumah yang baru itu Mas? Ya ke rumah bos kamu itu. Aduh. Apalagi yang kamu takutin? Hah? Kok malah kamu ajak ke sana Mas? Katanya bos kamu itu mau nikahin kamu dan kamu bakal dikasih mobil Pajero sama dia. Ya tapi kalau dia tahu alamat aku, dia bakal ngusik aku Mas. Ya, Dia kamu, bakal ganggu hidup aku. nanti kamu masih sayang sama dia. Iya, karena aku udah nggak sayang sama dia, jadi aku nggak mau kalau di hidup aku itu masih ada dia Mas. Ya udah kamu langsung cerain aja dan tendang dia. Hah? Kalau enggak kamu panggil sapam bos kamu itu untuk menyeret suami kamu itu. Hah? Ya aku bakal temuin dia deh. Aku bakal langsung cerain dia. Tapi yang aku takutin, uang yang sudah kita pakai buat foya-foya itu nantinya diminta gimana? Ya udahlah Mas. Yang pakai buat foya-foya kan bukan cuma aku, kamu juga kan? Nah itu dia, Dek. Ya aku takutnya dia mempermasalahkan itu. Tapi dia gak punya bukti kan untuk menuntut kita. Hah? Tapi buat apa dia nuntut kita Mas? Lagian kan uang itu dipakai sama istrinya sendiri. Iya juga sih. Jadi aman dong. Ya aman lah Mas, tenang aja. Serahkan ke aku semua deh. Ya udah, pekerjaan kamu udah selesai. Hah? Ya belum Mas. Cuma Terus? tadi aku habis ketemu orang. Terus kamu nelpon, jadi aku ke kamu deh. Terus kapan kamu dinaikin sama bos kamu itu? Kamu desak bos kamu itu supaya cepat-cepat nikahin, tahu nggak? Hah? Biar kelar masalahnya. Ya aku nggak bisa dong Mas, cepet-cepet gitu. Takutnya kan bos aku malah risih ke aku. Jadi ya aku ngikutin aja jalannya Mas. Kamu belum mendapatkan apa-apa dari dia. Mas butuh duit, tahu nggak? Hah? Ya dari kemarin ini dia nggak nemuin aku Mas. Katanya sih hari ini dia mau ngasih uang ke aku. Bagi dong. 500.000 aja. Masalahnya uangnya belum di tangan aku Mas. Ya udah, pakai uang kamu aja dulu. Uang aku aja nggak bayar utang ke temen aku. Kamu gimana sih? Oh, nggak bisa manfaatkan kesempatan yang bagus ini. Ya udah kalau aku udah dapat uang itu, ntar aku bagi deh sama kamu. Tenang aja. Ya udah, daripada di sini ya. Kita kan janjian sama suami kamu tuh. Kita langsung tunggu di sana aja. Nanti kalau suami kamu udah datang,
kamu langsung minta cerai dan tendang suami kamu Oke, itu. siap bos. Yuk. Dia mana ya? Masih belum datang, katanya di sini. Ini dia. Aku mau tanya sesuatu sama kamu. Kok kamu gak ada kaget-kagetnya aku pulang, mungkin bahagia atau tanya kabar. Tiba-tiba diem, kayak ketemu sama musuhnya aja. Aku nih suami kamu, Lel. Mau nanya apa? Ya ampun. Udah deh, aku sabar aja. Aku mau tanya, kenapa rumahnya masih modelnya seperti itu, Lel? Karena aku udah kirim uang banyak sama kamu. Aku merantau, pergi ke luar negeri, kerja, terus pulang. Aku cuma bisa beli motor ini dari sisa hasil aku kerja. Oh, jadi ini hasil kamu dari ngerantau? Ya kan uangnya udah aku kirim ke kamu semua. Cuma motor ini? Kamu nggak ada bawa mobil gitu? Sekarang kamu gak usah ngomong mobil. Katanya kamu mau nikah nih sama orang lain, sama bos kamu sendiri. Ya kalau emang Karena kamu kenyataannya begitu gimana? Kamu kok gak bilang sih sama aku kalau misalkan kamu kerja sama orang? Ya ngapain aku harus izin sama kamu? Enggak, kamu jadi ART aja. Gak usah sok-sokan godain majikan terus mau kamu nikahin. Maksud kamu apa? Bentar, kayaknya tanpa perlu aku godain majikan aku. Majikan aku udah tergoda sama aku. Seharusnya kamu sadar dong sebagai Mas, saya minta tolong. Ini urusan rumah tangga saya dan jangan ikut campur. Hah? Ini semua tanggung jawab saya, Mas. Aku gak boleh ikut campur dalam rumah tangga kamu. Dia yang membiayai selama ini itu aku, tahu nggak? Hah? Kamu udah lupa? Mungkin itu dulu, tapi kan semenjak menikah dia udah tanggung jawab saya, Mas. Lel, aku minta tolong sama kamu. Aku tadi datang ke rumah aku sendiri dan harusnya rumah itu udah jadi lantai 2, Lel. Udah gedung bentuknya. Tapi kenapa masih rumahnya rewet begitu? Dan kemudian aku dilarang masuk ke sana sama mas kamu ini. Karena uang yang kamu kirim semuanya udah habis aku pakai. Hah? Uang ratusan juta kamu habisin begitu aja, Lel? Aku di sana hampir mati, tahu nggak? Kamu nggak tahu kan kerjaanku gimana? Maksud kamu nih apa sih? Kamu kok gak ngehargai aku sebagai suami? Aku udah kerja keras, mau bikin hidup rumah tangga kita, masa depan rumah tangga kita. Itu enak, Lel. Tapi kenapa kamu habisin dan kamu gak mau menghargai semua pemberian aku? Harusnya, kan kita udah hidup enak. Kalau kamu bisa ngatur keuangan. Ya karena kebutuhan aku itu lebih penting daripada aku harus ngebangun rumah. Kamu pikir tempat tinggal gak butuh? Iya. Mas, minta tolong dong, didik nih adiknya yang bener. Karena kamu juga bertanggung jawab. Atau jangan-jangan uangnya dihabisin sama kalian berdua? Kalau main dia kenapa? Hah? Ingat, adik aku gak suka sama kamu dan dia juga cinta sama kamu sebenarnya. Kamu hanya diperalat sebagai ATM yang menghasilkan uang. Hah? Lagian kamu cari pekerjaan di luar kota. Hah? Bukan cuma keluar kota, bahkan aku keluar negeri kan. Ya ampun. Buat membahagiakan rumah tangga kita, Lel. Dan sekarang cuman gara-gara aku bawa motor begini, kamu malah keberatan. Motor ini memang motor lama, Lel, tapi harganya juga mahal. Semahal-mahalnya motor tetap motor, tau nggak? Dan bentar lagi ada aku ini bakal naik mobil Pajero yang harganya ratusan juta, yang nggak bisa kamu beli, tahu nggak? Meskipun kamu jungkir balik kerja di luar negeri, ya nggak mungkin mendapatkan itu semua. Dan perlu kamu tahu, adik aku bakal menjadi nyonya besar di kota ini. Karena dia mau menikah sama orang terkaya di kota ini. Gak kayak kamu, tau nggak? Hah? Selama ini kamu menikah sama dia, apa yang dikasih sama kamu? Hah? Rumah Riot itu. Kamu pikir aku bakalan sakit hati setelah aku mendengar semua ini dari kamu dan juga kakak kamu? Ya kalau kamu nggak sakit hati ya nggak masalah sih. Cuma kan selanjutnya kayaknya ini hari terakhir aku bakalan ketemu sama kamu. Karena aku bakal minta cerai sama kamu. Kamu minta cerai sama aku? Iya. Kayaknya kamu memang udah gak punya perasaan sama aku, Lel. Dan kamu memang sudah siap buat menjadi istri dari laki-laki yang lain. Siap banget lah. Apalagi kalau dilihat dari penampilan
Pasti berkelasan dia kan Mas? Ya pastinya lah. Nanti apapun yang kamu inginkan bakal terpenuhi sama dia. Dan kamu bakal naik mobil kemana-mana. Kalau perlu nanti kamu minta supir pribadi buat nganterin kamu kemana-mana sama calon suami kamu itu. Seharusnya kamu sebagai suami seperti itu dong. Punya segalanya. Gak harus kerja ke luar negeri untuk mencukupi kebutuhan adik aku. Kerja ke luar negeri datang-datang cuma bawa motor jelek udah tua seperti itu. Yang kamu bilang Atik. Udah gak zaman tau nggak? Aku udah cukup ngedenger ocehan dari kalian berdua. Aku juga bisa kok cari pengganti kamu sekarang juga. Dan pasti ada perempuan yang lebih cantik dari kamu yang mau sama aku, Lela. Aku ya bakalan... udah, mending sekarang kamu pergi tuh. Bisa kan nyari pengganti aku? Ya udah pergi. Kamu berani ngusir aku? Ngapain aku takut sama kamu? Oke. Aku bakalan pergi, Lel. Tapi kalau kamu penasaran, kamu tunggu di sini. Aku bakalan bawa calon istri aku yang baru ke hadapan kamu. Oke, aku bakalan tunggu kamu di sini dan aku juga penasaran sih. Wanita mana sih yang masih mau sama kamu? Oh iya, satu lagi. Aku tegaskan sama kamu, setelah kita cerai, kamu nggak usah tuh balik ke rumah kamu itu. Karena itu sudah jadi milik aku. Ya walaupun rumah itu jelek, aku bakal jual rumah itu. Aku gak nyangka sama kamu, Len. Oh, dan satu lagi. Bentar lagi calon suami aku bakalan datang ke sini dengan membawa mobil mewahnya, ya kan Mas? Oh, jadi kamu bandingkan bentar lagi. Oke. Kita lihat aja siapa bentar lagi yang bakalan dibuat malu, Lel. Kalau kamu udah tahu gimana keadaanku sebenarnya, kamu mau sujud pun, aku gak bakalan mau lagi sama kamu, Lel. Jangan mimpi ya aku sujud sama kamu. Udah deh, mending sekarang kamu pergi aja deh. Oke, Kak, aku mau pergi. Sekalian, aku titip motor nih, jagain motor aku yang antik ini. Wah, harga diri motor ini lebih besar harganya daripada harga diri kamu. Udah, pergi aja. Oke, aku mau pergi. Aku cuma mau ke taman, mau jemput calon istri aku, tau nggak? Ingat, motor aku dijaga karena motor ini lebih mahal daripada harga diri kamu. Motor ini. Udah, pergi. Kamu tunggu di sini ya. Belagu banget tuh cowok, Mas. Tahu sebanget sama suami kamu itu. Rasanya aku pengen nonjok. Tapi ya, apa bener dia udah ada calon pengganti aku, Mas? Alah, dia tuh cuma menggertak kamu deh. Mana mungkin orang yang baru datang dari luar negeri yang cuma bawa motor seperti ini bakal mendapatkan calon istri secara cepat. Gak mungkin. Nanti kamu minta sama calon suami kamu itu untuk menyiksa dia supaya dia tuh kapok dan tahu siapa kita. Ya, Mas, aku kabarin calon suami aku dulu. Ini Bagas jadi nggak ya kesini? Kayaknya. Udah lama nungguin. Ya ampun, aku nggak terlalu lama sih, cuman aku pikir nggak bakal datang ke sini. Aku minta maaf sama kamu barusan habis ribut-ribut, Tin. Aku udah terlanjur bilang begini sama istri aku yang kurang ajar itu. Aku bilang, aku bisa buat cari calon istri sekarang juga yang lebih cantik dari dia. Udah tolong dong sama kamu ikut ya. Biar urusanku biar cepet selesai, Sin. Aduh. Ya. Dan kalaupun kamu minta nikah beneran, aku bakalan nikahin kamu bener kok. Iya, bukan kayak gitu maksudnya. Aku ini kan cuma sekedar teman kamu. Di saat kamu ada masalah aku pengen banget bantu kamu. Cuman kan ini udah di luar ranah aku, guys. Aku takut. Tolong nanti... dong, kali ini aja. Kamu gak usah takut, Sin. Aku yang bakalan lindungin kamu. Dan aku bakalan nikahin kamu bener kok. Bukan masalah itu. Kalaupun kamu gak nikahin aku juga nggak apa-apa. Ya, lagi pula juga perasaan nggak bisa dipaksa, guys. Emang kamu gak ada perasaan sama aku? Ya aku nggak bisa ngomong hal itu sekarang, Pak. Ya kamu bilang perasaan gak dipaksa. Emang siapa yang maksa? Iya perasaan kamu. Aku takut. Enggak, aku nggak pernah memaksain perasaan aku, Sin. Coba deh kamu ingat berapa kali aku dulu ngajakin kamu pacaran waktu SMA, Sin. Kamu selalu nolak aku. Dan ternyata kamu nolak kita biar persahabatan kita gak selesai. Ternyata di belakang itu kamu ada laki-laki lain. Kamu bilang aku ini terlalu jahat buat kamu, Mas. Dan ternyata ya di belakang ya begitu. Apaan? Itu udah alasan klasik. Kamu terlalu jahat atau kamu terlalu baik atau gak memutus tali pertemanan kita. Oke guys. Sekarang gini ya.
kamu nggak perlu inget-inget soal masa lalu kita yang buruk itu. Aku kan cuma pengen persahabatan kita itu emang. Kalau kita jadi suami istri, kita bisa jadi sahabat, bisa jadi teman, bisa jadi adik, bisa jadi kakak, bisa jadi suami, bisa jadi istri. Begitu. Oke, tapi sekarang aku nggak mau membahas soal itu sebelum kamu menyelesaikan masalah kamu dengan Oke, istri kamu dulu. sekarang aku minta tolong sama kamu. Kamu bilang kamu jadi istri aku, oke? Tapi kamu yakin? Ya, aku kan memastikan dulu, guys. Aku takut nanti kamu terjadi sesuatu. Enggak, aku udah yakin banget. Karena Oke. cuman kamu yang bisa nolong. Dan kamu juga yang lebih cantik dari istri aku sih. Ah, kamu jangan ngomong kayak gitu dong. Tapi kamu harus janji sama aku, kamu Udah, nggak janji. bakal, ya lepas tangan kalau aku udah bantu kamu. Oke. Sekarang kita langsung samperin aja. Gimana? Aduh, Nah, udah yuk. deh. Udah kamu telepon. Terus yang mau telepon. Ini mas. Ini dia mas. Ini Iya. yakin. Ya iyalah mas. Ini mau. Ini hanya orang-orang tertentu yang ini yang namanya wah, di sini. Jadi kalian udah lama nungguin? Ya udah dari tadi, tapi gak apa-apa. Karena Mas Agung orangnya sibuk, ya meskipun 1 jam udah tungguin kok. Ini mobil harganya berapa ya sekarang? Kalau yang ini 800 sampai 800. Wah, itu deh, kamu dengar harga mobilnya aja 800. Oh, belum lagi uangnya, pasti banyak. Iya. Ini deh, kamu jangan sampai sia-siakan laki-laki nih, kamu harus menjadi istri dia, oke? Pasti dong mas. Tapi ini Mas David Ya? saya juga mau minta restu sama Mas David. Apakah merestui saya? Mas Agung tenang aja, tanpa Mas Agung minta, Mas Agung sudah direstuin, ya. Wah, kalau gitu soalnya takutnya keluarga Shelly nggak terima saya. Udah, tenang aja. Leli besar sama kakaknya. Jadi gak ada orang yang bisa melarang Leli jalan sama Mas Agung selain kakaknya. Jadi mendingan nanti malam ya kalian berdua itu jalan-jalan kemana kek? Hah? Kayaknya ada tempat yang bagus tuh di sana. Kamu ajak deh dia. Kalau masalah jalan-jalan gampang nanti Mas David. Ya Mas David gak usah ragu juga. Nanti misal Leli udah dinikahin sama saya, Mas David gak perlu mikir Leli lagi. Soalnya Leli udah tanggung jawab saya. Saya bakal menjamin hidup Leli bakal enak katanya. Ya, emang iya sih. Adik aku bakal menjadi tanggung jawab dari Mas Agung. Tapi jangan lupa di belakang Leli masih ada kakaknya. Hah? Masa nggak ada spesial pun yang dikasihkan sama kakaknya? Kalau masalah itu gampang Mas David. Mas David nantinya kalau sepanjang kalau udah kita lama Mas David mau mobil dulu. Kamu ngapain masih ke sini? Ya, aku pengen kasih tahu aja nih calon istri aku. Kamu masih punya muka? Oh jadi kamu Sin. Leli. Lel. Kenal? Iya. Kamu kenal sama dia? Leli ini teman aku. Jadi kamu kenal sama dia? Iya, iya. Dia calon istri aku. Oh, ini calon suami kamu. Iya. Dan ini mobilnya. Gung, mobilnya mana, Gung? Wah, Ini bos. makasih ya, Gung. Udah nganterin mobil. Dan rumah itu udah kamu perbaiki semua kan? Udah bos. Nah, Kamu gak bilang bos sama dia? Sebenarnya saya cuma pura-pura aja buat ya deketin Leli. Sebenarnya Leli ini istri dari bos saya. Pura-pura. Ya pura-pura lah. Masa aku mau sama istri bos aku sendiri? dia itu anak buah aku. Semua aset dari hasil kerja aku di luar negeri itu Agung yang kelola semua. Jadi semua aset yang dimiliki Agung termasuk mobil dan rumah yang kamu tempatin itu punya aku. Dan memang aku rencana rumah sama mobil ini mau kasih hadiah buat kamu. Dan aku bawa uang banyak kok. Aku nggak cuma bawa pakaian sama motor aja. Berarti Lel, maksud kamu suami kamu yang merantau itu Bagas?
Kamu kok bisa kenal sama dia sih? Gimana ceritanya? Ya aku kenal deket sama dia dan Leli ini baru aja ketemu aku karena aku nagih utang sama Leli. Hah? Hutang? Kamu punya hutang sama... Waduh, sayang. Udahlah, hutangnya gak usah kamu tagih sama dia, ikhlasin aja, oke? Iya. Udah, nanti aku yang ganti 10 kali lipat. Sekarang urus saja surat perceraiannya. Aku mau bakalan segera nikah sama orang yang kamu utangin. Tahu nggak? Udah. Aku minta maaf, Gas. Iya. Dan Mas juga minta maaf tadi udah menghina kamu dan tidak memperbolehkan kamu masuk ke rumah kamu sendiri. Dah, cukup. Aku tadi diusir, terus dikata-katain ya nggak bawa uang, cuman bawa motor dan nggak bisa beliin kamu Pajero. Memang ya Tuhan itu berpihak pada orang-orang yang baik, Lel. Orang jahat seperti kamu memang pantas mengalami hal-hal seperti ini. Mau jadi orang kaya tapi gagal. Sekarang urus segera surat perceraian kita, dan untuk rumah yang udah reot itu kamu ambil aja gak apa-apa. Dijual pun cuma laku berapa. Dikasih kepercayaan juga gak bisa menjaga amanah. Gak bisa tanggung jawab sama apa yang udah aku percayakan sama kamu. Kamu memang udah gak pantas buat jadi istri aku, dan sekarang udah tolong kalian berdua pergi dari sini. Ya, gimana dong? Ingat, sekarang kita cerai. Udah, sekarang aku yang mengusir kamu, Lel. Gak usah sendirian ke mobil aku dong. Nanti lama-lama aku katain kalian tambah parah. Nanti kamu nangis. Hah? Udah, mending pergi. Dan jangan balik lagi ke rumah, oke? Kamu kenapa nggak bilang kalau istri kamu itu Leli? Ya mana aku tahu kalau misalkan kamu tahu sama dia. Jadi nggak enak sih. Cuman tadi Leli sempat ngomong sama aku kalau suaminya yang merantau itu suka main perempuan. Hah? Kamu tanya sendiri aja sama Agung. Aku ini anak buah aku gak pernah main sama perempuan kok. Lagian istri kamu udah tahu sendiri, istri aku gimana. Dia udah ngefitnah aku terus. Dan aku juga gak pernah nemuin kebahagiaan bareng sama dia. Jadi buat apa aku harus pertahanin rumah tangga yang udah seperti ini. Lagian sama dia aku juga gak punya anak. Dan dia sok-sokan mau nantangin aku, ngancem aku, katanya dia mau nikah sama orang lain. Ternyata jangan abu aku. Dan aku udah tahu semua itu karena aku tadi juga udah sempat ketemu sama Agung di rumah. Tapi kamu hebat ya, bisa menangani ini semua dengan sabar. Coba kalau bukan kamu udah pasti si Leli bakal nggak bakal bisa diberi ampun. Tapi ya udahlah, aku sekarang mau ngelanjutin obrolan yang tadi, tapi kita jangan ngobrol di sini. Intinya mau nggak? Iya, ya mau ya. Oke. Gung, bawa lagi mobilnya Gung. Kamu tunggu di rumah Gung. Aku mau ngajakin dia naik motor kesayangan aku. Udah bos, kalau gitu saya balik dulu ya bos. Oke. Yaudah, sekarang kita naik motor aja. Gimana? Hah? Iya boleh. Gak apa-apa. Jangan buru-buru, Iya aku juga. Ya enggak, takutnya ini. Mau nggak? Ya mau lah. Oke. Nih, pegang. Kita bakalan romantis-romantis nih. Harusnya baru cerai, aku sedih. Tapi aku malah senang. Naik.